up, chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa. Apa itu evolusi? Dalam ilmu biologi, evolusi merupakan perubahan-perubahan pada sifat-sifat terwariskan, baik secara morfologis maupun fisiologis, dalam suatu populasi organisme dari satu generasi ke generasi berikutnya. Perubahan-perubahan tersebut terjadi karena adanya kombinasi tiga proses utama dalam evolusi, yaitu variasi, reproduksi, dan seleksi. Sifat-sifat terwariskan yang menjadi dasar terjadi evolusi ini dibawa oleh gen yang diwariskan kepada keturunan suatu makhluk hidup, yang kemudian akan bervariasi dalam suatu populasi. Jadi, saat organisme bereproduksi, keturunannya akan memiliki sifat-sifat baru. Sifat-sifat baru ini diperoleh karena terjadinya perubahan gen akibat mutasi ataupun transfer gen antar populasi dan antar spesies. Pada spesies yang bereproduksi secara seksual, kombinasi gen yang baru juga dihasilkan melalui rekombinasi genetika. Kombinasi gen inilah yang kemudian meningkatkan variasi di antara organisme. Nah, evolusi terjadi saat perbedaan-perbedaan terwariskan ini kemudian menjadi sesuatu yang lebih umum atau lebih langka dalam suatu populasi. Ada dua mekanisme utama yang mendorong terjadinya evolusi, yaitu hanyutan genetik dan seleksi alam. Hanyutan genetik adalah sebuah proses bebasan yang menghasilkan perubahan acak pada frekuensi sifat suatu populasi. Hanyutan genetik ini dihasilkan oleh probabilitas adanya suatu sifat yang diwariskan saat suatu individu bertahan hidup dan bereproduksi. Sementara seleksi alam adalah proses yang menyebabkan sifat terwaris, yang berguna dalam keberlangsungan hidup dan reproduksi organisme menjadi umum dalam suatu populasi bertahan. Dasar teori evolusi. Untuk mempermudah kamu memahami apa itu evolusi, kami sudah merangkum ide dasar teori tersebut. Ide dasar yang mendasari teori evolusi adalah sebagai berikut. Yang pertama, makhluk hidup bervariasi dan beberapa variasi sifatnya dapat diturunkan ke generasi selanjutnya. Kedua, setiap populasi cenderung bertambah banyak karena setiap makhluk hidup memiliki kemampuan untuk berkembang biak. Ketiga, kenyataan atau fakta menunjukkan bahwa pertambahan populasi tidak berjalan secara terus-menerus. Keempat, individu-individu berkompetensi dalam memperoleh sumber daya agar dapat bertahan hidup. Kelima, sifat-sifat yang diwariskan milik beberapa individu memungkinkan mereka dapat bertahan hidup dan bereproduksi dalam keadaan lingkungan tertentu. Keenam, akibat dari seleksi alam tersebut, hanya individu adaptif terdapat lingkungan mereka yang dapat bertahan hidup dan menurunkan sifat adaptif tersebut melalui reproduksi. Faktor yang mempengaruhi evolusi. Dalam hukum Hardy-Weinberg dinyatakan bahwa frekuensi alel atau gen dalam populasi dapat tetap stabil serta tetap berada dalam keseimbangan dari satu generasi ke generasi selanjutnya dengan syarat: 1. Jumlah populasi tersebut besar. 2. Terjadi perkawinan secara acak atau random. 3. Tidak terjadi mutasi maju atau balik. 4. Tidak ada seleksi. Dan 5. Tidak ada migrasi. Sementara faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan keseimbangan frekuensi gen adalah sebagai berikut, yaitu 1. Perkawinan tak acak, di mana tidak ada perkawinan yang benar-benar acak yang dipengaruhi oleh faktor pilihan. Kedua, migrasi, yaitu individu yang meninggalkan populasinya secara otomatis akan membawa alel keluar, sementara individu yang masuk ke sebuah populasi akan membawa alel ke populasi tersebut. Yang ketiga, hanyutan genetik. Hanyutan genetik adalah perubahan frekuensi alel akibat adanya populasi kecil yang terpisah dari populasi besar. Yang keempat, seleksi alam. Nah, seleksi alam ini menyebabkan dua hal, yaitu organisme yang adaptif atau dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya yang baru akan dapat mempertahankan keberlangsungan hidupnya dan berkembang biak. Yang keduanya, organisme yang tidak adaptif atau tidak dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya akan mati atau pindah ke daerah lain yang tidak mengalami perubahan lingkungan. Nah, yang kelima, mutasi. Mutasi gen merupakan perubahan struktur kimiawi dari gen yang terjadi tanpa atau karena pengaruh faktor luar. Nah, yang keenam, rekombinasi dan seleksi.
Rekombinasi gen dapat berlangsung melalui perkawinan. Hal inilah yang membuat reproduksi seksual menjadi faktor penting dalam proses evolusi. Berkaitan dengan seleksi, pada tahun 1985, Wilhelm Louis Johansen menunjukkan bahwa A. Seleksi sangat efektif terhadap rekombinasi pada organisme yang melakukan perkawinan silang. B. Seleksi merupakan faktor pengarah, pembatas, dan penstabil rekombinasi gen. Nah, faktor terbentuknya spesies baru. Faktor ini adalah penentu terbentuknya spesies baru yang disebut adalah isolasi. Isolasi mencegah terciptanya kembali keseragaman antar spesies melalui hibridasi. Isolasi ini terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, isolasi geografi yang dipisahkan oleh tempat, dan yang kedua, isolasi reproduksi yang dapat terjadi melalui isolasi ekologi, isolasi musim, isolasi tingkah laku, isolasi mekanik, dan isolasi gamet. Isolasi geografi. Isolasi geografi merupakan isolasi yang terjadi karena kondisi atau keadaan alam. Isolasi ini terjadi saat organisme dari suatu spesies melakukan perpindahan dari lingkungan lamanya ke lingkungan baru yang berbeda dan dipisahkan oleh gunung, laut, atau gurun. Isolasi ekologi. Isolasi ekologi terjadi karena dua spesies yang berkerabat dekat terdapat di suatu daerah geografi yang sama, tapi pada habitat yang berbeda. Isolasi musim. Isolasi musim terjadi karena masa kawin atau masa kematangan gamet yang berbeda. Isolasi tingkah laku. Isolasi tingkah laku terjadi karena ada perilaku tertentu atau ritual yang berbeda-beda sebelum terjadi perkawinan. Misalnya perkawinan pada burung bower. Seperti kawin, burung bower jantan akan mencoba menarik perhatian burung bower betina dengan membangun sarang dari ranting yang dihiasi dengan benda berwarna biru. Setelah itu, burung bower jantan akan menari sambil mengicaukan nada dengan beraneka suara. Setelah proses ritual tersebut selesai, terjadilah perkawinan di antara burung bower jantan dan burung bower betina. Isolasi mekanik. Isolasi mekanik terjadi karena struktur kelamin yang berbeda. Perbedaan morfologi atau bentuk anatomi membuat dua spesies yang berbeda tidak dapat melakukan perkawinan. Isolasi gamet. Isolasi gamet merupakan isolasi yang terjadi karena adanya halangan terjadinya pembuahan akibat susunan kimiawi dan molekul yang berbeda di antara dua sel gamet. Berikut adalah ciri-ciri perubahan secara evolusi. 1. Memerlukan waktu yang lama. Evolusi memerlukan waktu yang lama untuk membuat perubahan besar dalam suatu spesies. Kedua, perubahan kecil yang muncul. Evolusi terjadi karena adanya perubahan genetik dalam suatu populasi. Ketiga, bertahap dan berkesinambungan. Perubahan akibat evolusi tidak terjadi secara drastis dalam waktu singkat, melainkan bertahap dan kesinambungan atau terus-menerus. Keempat, terjadi dengan sendirinya. Evolusi terjadi secara sendirinya atau spontan akibat adanya seleksi alam. Kelima, dipengaruhi seleksi alam. Evolusi adalah proses perubahan yang dipengaruhi oleh seleksi alam. Perubahan lingkungan menuntut suatu spesies untuk bisa menyesuaikan diri atau beradaptasi. Prinsip evolusi. Ada 5 prinsip penting evolusi yang mesti kamu ketahui. Kelima prinsip tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, pada suatu waktu, evolusi dapat terjadi lebih cepat dari evolusi lainnya. Bentuk-bentuk baru akan muncul dan bentuk lama akan punah. Yang kedua, laju kecepatan evolusi tidak berlangsung sama pada setiap organisme yang berbeda. Umumnya, evolusi awalnya berlangsung cepat pada saat spesies baru muncul, kemudian akan melambat saat kelompoknya terbentuk. Yang ketiga, spesies baru bukanlah bentuk dari yang paling sempurna dan langsung hidup, melainkan berasal dari bentuk sederhana yang belum terspesialisasi. Yang keempat, evolusi tidak selalu dimulai dari yang sederhana ke kompleks.
karena ternyata ada banyak contoh dari evolusi regresif atau evolusi dari bentuk kompleks ke bentuk sederhana. Contoh dari evolusi regresif ini adalah burung kasuari. Burung kasuari diturunkan dari burung bersayap yang bisa terbang, tapi kemudian berkembang menjadi burung kasuari yang tidak bersayap dan tidak bisa terbang. Yang kelima, evolusi terjadi dalam populasi, bukan dalam individu. Evolusi ini terjadi karena proses mutasi, reproduksi diferensial, dan seleksi alam.